Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua pada baik-baik aja ya, amin. Kali ini Bang Castello mau ceritain sebuah anime berjudul All Blade. Dan anime ini bergenre dark fantasy dan juga action, penuh dengan pengkhianatan rahasia dan dendam yang membara. Berlatar belakangkan pada tahun 3972, tepatnya di hutan kematian, salah satu pendekar terkuat dari 14 pendekar kerajaan bernama Ascarid menjadi saksi terakhir dari kekejaman 7 rekannya yang kini berkhianat, yang merupakan juga masih 14 dari pahlawan. Ascarid bersama dengan 4 sahabatnya telah berhasil menyelesaikan misi penyegelan besar yang mereka lakukan bersama. Namun 3 di antara mereka dihabisi tanpa ampun oleh 7 pendekar pengkhianat tersebut. Dan untuk menghapus semua jejak, 7 orang itu pun pada akhirnya sepakat juga membunuh Ascarid. Setelah pengkhianatan itu, ke-7 orang tersebut pun kembali ke kerajaan. Mereka langsung diangkat oleh sang raja sebagai 7 pahlawan agung, membawa kehormatan palsu atas pengkhianatan yang mereka ciptakan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, dari balik kegelapan masa lalu, muncul sosok misterius bernama Quenzel. Tubuhnya kecil, wajahnya muda, namun di balik tatapan matanya tersimpan luka dan amarah yang tak pernah padam. Dia sebenarnya adalah Ascarid, sang pendekar yang dulu dikhianati, kini hidup kembali dengan satu tujuan, mengungkap kebenaran dalam tahun 3968 dan membalaskan dendam kepada 7 pengkhianat yang kini bergelar sebagai pahlawan suci palsu. Bagaimanakah kisah penuh pengkhianatan dan balas dendam ini berakhir? Yuk, kita langsung bahas animenya. Perfect. Pada tahun 3992, tepatnya 20 tahun setelah insiden pengkhianatan tersebut, kita pun berpindah ke sebuah kota bernama Rieldervelum. Di sebuah perbatasan itu terlihat dijaga ketat oleh para prajurit bertopeng. Di lain sisi, di dalam kereta kuda, ada seorang gadis yang belum dijelaskan siapa namanya. Ia bersembunyi di dalam kereta kuda tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dapat menyeberang ke sebuah kota bernama Kota Pahlawan demi mendapatkan kedamaian yang selama ini dicarinya. Di dalam benteng tersebut, kepala prajurit pendeta bernama Rascep, ia mengumumkan jika akan mengeksekusi mati siapa saja orang-orang yang mencoba untuk menyelusup ke dalam perbatasan tanpa izin. Mendengar perkataan dari Rascep tersebut, 4 orang ini pun menjadi ketakutan, karena itu artinya sebentar lagi hidup mereka akan tamat. Ternyata Rascep tidak main-main dengan ucapannya barusan, hingga pada akhirnya 4 orang itu pun resmi untuk dieksekusi mati. Kenapa nggak para koruptor aja yang diginiin ya? Bang, awas bang, ngomongnya hati-hati bang. Oh iya, sorry, aingnya keceplosan. Tak jauh dari lokasi eksekusi itu, gadis kecil yang tadi menumpang sebagai penumpang gelap rupanya sudah berhasil ditangkap dan ditemukan oleh penjaga bertopeng. Kemudian Rascep pun berkata pada penjaga itu untuk juga langsung menghabisinya saja, karena tidak ada gunanya juga dipelihara. Gadis itu pun merengek memohon pengampunan dari Rascep, tapi Rascep tidak peduli dengan perkataannya. Kemudian setelah itu muncul seorang remaja yang mengaku sebagai kakak dari gadis kecil tersebut yang ia beri nama dengan sebutan Pepi. Kemudian ia pun meminta penjaga untuk melepaskannya dan membawa adiknya untuk segera pergi. Tapi Rascep menahannya. Ia sama sekali tidak percaya jika mereka berdua adalah kakak beradik. Di waktu bersamaan juga muncul seorang pria dewasa yang mengaku sebagai ayahnya. Pria itu meminta kepada Rascep untuk mengampuni putra dan juga putrinya karena kecerobohan dan juga kenakalan mereka. Tentunya Rascep pun tidak peduli siapa yang salah harus dihabisi menurutnya. Kemudian pria itu pun mendengar hal itu langsung memberikan, ya kalian pahamlah ini tuh untuk apa.
dan pada akhirnya mereka pun dapat terbebas dari hukuman. Singkatnya setelah itu, Pepe mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Quenzel yang telah menolongnya. Tapi Quenzel pun malah memarahi Pepe dengan memukul kelapanya. Karena menurut Quenzel, jika karena ulah Pepe tersebutlah penyamaran Quenzel nyaris saja terbongkar. Begitupun dengan Win. Win juga berkata pada mereka berdua, jika sebenarnya Win memiliki sebuah rencana yang sudah matang dan juga besar, yang memang ia sudah siapkan jauh-jauh hari. Tapi karena kecerobohan dua bocah sialan ini, pada akhirnya ia pun rela mengeluarkan lebih banyak uang supaya rencananya tidak terganggu dari perbuatan dua bocah sialan ini. Merasa tidak ada gunanya jika terus berlama-lama bersama dengan mereka berdua, Win memutuskan untuk pergi saja dan meminta Pepe dan juga Quenzel untuk segera pulang ke rumah mereka jika mereka masih ingin hidup. Tapi Pepe pun di sini berkata pada Win, jika apakah ada orang yang bisa untuk menyelundupkan mereka berdua melewati perbatasan. Sayangnya sebelum Win menjawab semuanya, tiba-tiba saja beberapa pasukan bertopeng pun datang menemui mereka. Di luar nalar, Quenzel segera melemparkan Pepe ke anak sungai. Kemudian ia pun langsung menghabisi para pengawal itu tanpa ampun. Setelah menghabisi para penjaga yang meminta uang pada mereka berdua, kemudian mayat mereka pun dibuang oleh Quenzel tepat ke arah anak sungai, diikuti dengan kemunculan Pepe yang kembali datang, dan ia pun sangat marah karena Quenzel melemparnya terlalu keras hingga ia pun terbawa arus sungai cukup jauh. Lalu kemudian di sini Quenzel pun ikut bersama dengan Win juga Pepe karena mereka berdua akan dipertemukan oleh Win pada seorang yang bisa menyelundupkan mereka berdua agar bisa lewat ke perbatasan. Singkat cerita, mereka pun kini sudah berada di sebuah bar sesuai instruksi dari Win. Kemudian di sana mereka berdua pun dihampiri oleh seorang wanita yang belum diketahui siapa namanya. Sementara di lain sisi, Win sedang berbicara dengan wanita lain yang terlihat sangat bernama Ate Altea. Ate di sini sedang memantau pergerakan dari seorang Kauzil dari atas tempat ia berada saat ini, yang nantinya Ate lah orang yang akan membantu mereka bertiga untuk dapat lolos dari area perbatasan, karena itu memang bidang dari seorang Ate. Win pun meminta diskon bayaran dari Ate untuk menyelundupkan mereka bertiga, tapi Ate pun yang awalnya menolak, tapi akhirnya ia pun mau dengan satu syarat, yaitu Win diminta oleh Ate untuk membawa Quenzel ke kamarnya. Bang Castello, itu ngapain bang si Quenzel disuruh masuk ke kamar si Ate? Mana cuma berdua lagi? Ya Aing juga nggak tahu mereka mau ngapain, tapi kan kita lanjut lagi aja lah, biar sama-sama tahu. Tapi kan aneh aja bang, kalau berduaan di tempat kayak gitu. Ya nggak mungkin lah, Quenzel itu kan mukanya polos dan nggak mungkin lah pokoknya. Di dalam kamar, sewaktu Quenzel sedang berduaan bersama dengan Ate, nampak Quenzel pun nampak acuh tak acuh kepada Ate walaupun ia sedikit Kemudian di sana juga, Quenzel berkata pada Ate, dirinya mampu untuk menyelusup sendiri tanpa bantuan siapapun. Ate pun hanya tersenyum melihat keberanian dari seorang Quenzel. Kemudian Ate berkata, jika para 7 pahlawan yang dihormati nantinya akan berkemah selama 2 hari penuh di tempat ribuan tombak untuk menekan terjadinya perang saudara di sana. Mendengar pengakuan dari Ate tersebut, pada akhirnya Quenzel pun di sini langsung bersemangat karena 7 pahlawan musuh yang harus ia habisi sudah berada dekat dengannya saat ini. Sementara itu di bar saat ini, Pepe nampaknya sedang kebingungan karena bajunya yang ia gunakan sekarang ukurannya sangat kecil, membuat Pepe kurang nyaman untuk memakainya. Namun karena tidak memiliki pilihan baju yang lain, pada akhirnya Pepe pun mau tak mau untuk memakai baju tersebut. Di luar bar, Ransep sudah bersiap dengan para pasukannya untuk meminta jatah keamanan kepada bar milik Ate, yang kemudian Ate pun keluar. Ate menjelaskan jika bar miliknya bar yang bersih, tidak pernah merugikan orang dan jauh dari Nirki Boy. Tapi di sini Ransep pun terus saja mencari alasan agar Ate mau membayar uang keamanan. Satlah.
Setelah Quenzel berhasil mengalahkan semua pasukan bertopeng dari seorang Ransep, kemudian Ransep pun berhasil lolos dari bar tersebut. Dan setelah pergi dari sana, Ransep pun di sini mengakui jika Quenzel adalah sosok pemuda yang sangat hebat. Tapi di sini ia tidak ingin dipecat oleh biara. Ransep kemudian memutuskan untuk membuat darurat militer saat ini. Sementara itu di sini ataupun memperingatkan Quenzel agar ia tidak menyelundup seorang diri. Karena situasi sekarang sudah semakin ketat semenjak diberlakukannya darurat militer. Namun Quenzel pun nampak tidak peduli dengan semua itu. Ia sama sekali tidak menginginkan kesempatan untuk menghabisi 7 pahlawan yang sudah ada di depan matanya. Quenzel pun menegaskan kepada Ate jika bulan purnama terlalu indah untuk ia lewatkan. Sementara itu Ate pun kemudian langsung memberitahukan sebuah jalan rahasia menuju ke kapal yang akan membawa mereka ke perbatasan, yang dimana jalan ini tidak diketahui oleh pasukan biara manapun. Di sisi yang lainnya, Rances sedang memerintahkan seseorang bernama Ranggas untuk menghabisi Quenzel bersama dengan rekan-rekannya. Kembali ke Quenzel, yang dimana saat ini rupanya Ate benar-benar membawa mereka semua menuju ke jalan yang ia maksud tadi. Saat sedang berlari melewati lorong tersebut, Quenzel nampak membenci lorong itu yang jauh dari angkasa, dan ataupun di sini menjelaskan jika tempat ini adalah tepat di bawah kota Wistage, yang dimana kemudian ia berhasil menemukan lorong ini bersama dengan sahabatnya beberapa tahun yang silam. Namun, lorong ini tidak hanya dihuni oleh mereka saja, melainkan banyak beberapa monster yang juga menghuni tempat ini. Alhasil, mereka pun langsung membasmi semua monster yang mencoba untuk menghalangi mereka. Hingga singkatnya, lalu muncul sebuah monster besar, bentuknya sangat aneh, keras menyerupai batu. Mereka semua sadar jika mereka berputar arah untuk kembali. Itu artinya mereka menyerahkan nyawa mereka pada para tentara bertopeng. Hingga pada akhirnya satu-satunya pilihan saat ini yang mereka miliki adalah untuk menghabisi monster tersebut. Monster batu itu yang memang sudah mengenal Ate. Ia pun menoleh ke arahnya sembari berkata, "Ate, kau sangat sekali." Bam, serius atau Bam? Bukan kata aing coy, tapi emang si monsternya itu ngomong kayak gitu sampai si Ate. Menyadari jika situasi sekarang sudah tidak aman, Quenzel pun segera bertindak. Ia langsung berlari ke arah sang monster untuk langsung menebasnya dengan pedang sang Quenzel. Tapi sayangnya, tubuh sang monster sangat keras sekali. Pedang Quenzel tidak dapat untuk menembus dari tubuh si monster tersebut. Monster itu melemparkan Quenzel sejauh mungkin, hingga sejak saat itu Quenzel benar-benar tidak bergerak lagi. Hal itu membuat Ate dan juga Pepe pun menangis histeris. Mereka sadar kemungkinan besarnya jika Quenzel telah mati. Tapi tiba-tiba ya, Wit menyerang monster tersebut menggunakan yoyo sakti yang selalu menjadi senjata andalannya. Tapi walaupun monster itu sempat terjatuh, ia dapat kembali bangkit dengan kekuatan yang sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Wit melihat hal itu langsung kembali menyerang mengenai titik vital, yaitu kepala dari sang monster hingga retak. Tapi itu bukan serangan yang mematikan. Sang monster berhasil menangkap yoyo sakti dari Wit. Kemudian ia pun menarik Wit dan melemparkannya, hingga Wit pun mulutnya mengeluarkan cairan merah segar. Di sana dalam keadaan yang terkapar, Wit melihat jika dari tubuh Quenzel mengeluarkan sebuah cahaya sinar yang sangat terang. Ia pun yakin jika mungkin ini adalah sebuah kekuatan tambahan yang tersembunyi dari tubuh Quenzel. Benar saja, Quenzel pun dapat kembali bangkit dan langsung membantai habis sosok monster batu yang menyebalkan tersebut, yang dimana secara ajaibnya semua luka yang diderita oleh Quenzel dan juga kekuatan besar yang baru saja ia dapatkan, semua itu berasal dari sebuah cahaya rembulan yang menyinari Quenzel. Tanpa menunggu lagi, mereka pun segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah kapal, yang dimana lagi dan lagi
Ternyata masalah pun belum selesai sampai di sini. Ransep lalu tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas sembari membanggakan sebuah pedang ilahi yang dipegang oleh Ranggas, yang dimana pedang itu adalah pedang yang sangat sakti, mampu untuk membantai siapapun dan juga membantai apapun, sesuatu yang ia tebaskan pada objek tersebut. Dari pedang sihir yang kuat milik Ranggas, rupanya Peppy dan juga Koenjel dapat mendengar suara teriakan peri dengan sangat jelas. Peri itu meminta tolong karena jiwanya saat ini sedang terkurung di dalam pedang suci tersebut, yang dimana ternyata dari sini kita pun diberitahu jika sebenarnya Ranggas adalah mantan seorang penyelundup gelap yang telah berkhianat dan juga mengorbankan semua teman-temannya demi satu tujuan, yaitu untuk membantu Ransep agar ia mendapatkan upah dan bayaran yang sangat tinggi. Singkatnya, Koenjel pun menyuruh teman-temannya untuk mundur setelah ia mendengar sangat jelas teriakan melengking dari para peri yang dikurung di pedang tersebut, yang kemudian setelah berusaha dengan sangat keras, Koenjel menahan serangan pedang dari Ranggas. Ia pun menjadi menangis karena memang serangan itu sangat dahsyat dan luar biasa besarnya. Hal itu dikarenakan teriakan para peri yang memberontak, meronta-ronta ingin segera dilepaskan karena teriakan itu juga mampu untuk menebas semuanya. Tak peduli sekeras apapun benda yang ada di hadapannya, pasti akan dihancurkan dengan sangat mudah. Dan yang hanya bisa mendengar lengkingan teriakan dari para peri yang terperangkap di dalam pedang tersebut hanyalah para elf saja, seperti Peppy dan juga Koenjel. Singkatnya dirasa misinya telah selesai. Ranggas pun menyarungkan kembali pedang ilahi miliknya. Kemudian Ranggas pun di sini berkata jika ia akan membayar dengan harga berkali-kali lipat asalkan Ranggas mau untuk menghabisi Koenjel dan juga yang lainnya. Tanpa banyak berpikir, Ranggas pun sepakat dengan usulan tersebut dan kemudian kembali menyerang Koenjel hingga ia pun terpental sangat jauh, menembus sebuah dinding yang menjadikan sebuah lubang yang sangat besar. Di lantai dasar, Koenjel lalu terbangun dari pingsannya. Ia pun sepertinya sangat familiar dengan tempat ia berada sekarang, yang berada di dalam lantai dasar. Kemudian Ransep pun datang menemui Koenjel. Ia berkata, jika memang kau sangat kuat, tapi kelemahanmu adalah jika jauh dari sinar bulan, maka itu artinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk Ransep menghabisi Koenjel. Koenjel sekilas mengingat kembali masa lalunya yang sangat kelam, yang dimana di kala itu Ernat sedang mencoba untuk mengaktifkan mantra terlarang di tempat lain, tapi tempatnya tak jauh dari sini. Dan di sana juga Ernat meminta untuk hatinya agar bisa tenang kepada Archerit atau yang saat ini telah berubah menjadi Koenjel, yang kemudian Ernat juga memintanya untuk segera pergi demi dapat menyelesaikan misinya. Tentunya di sini Koenjel pun tidak mau pergi jika tidak bersama dengan Ernat, karena ia tahu jika ia pergi seorang diri, maka itu artinya Ernat akan terjebak selamanya dalam mantra terlarang yang telah ia aktifkan kembali. Di saat Koenjel melamun mengingat kembali masa lalunya, Ransep segera memerintahkan para pasukan suci untuk langsung membantai Koenjel. Singkatnya, setelah menghabisi semua pasukan suci yang berusaha untuk membantainya, Koenjel pun langsung meninggalkan Ransep begitu saja di tempat itu. Lalu ia pun mendobrak sebuah pintu yang ternyata Koenjel tahu ada apa di dalam pintu tersebut. Di sana berdiri seorang pendeta yang sedang berdiri seraya membacakan mantra di depan sebuah altar dengan alasan jika tempat ini adalah tempat yang paling sakral di semua tempat. Pendeta itu pun melarang Koenjel untuk melangkah lebih dalam lagi. Namun Koenjel tidak memperdulikannya. Ia tetap memutuskan untuk melanjutkan langkahnya hingga menyentuh sebuah titik formasi sihir terakhir. Ternyata itu adalah kuil Ernat, pendamping 7 pahlawan. Dan di sini pada akhirnya
Si pendeta pun mengarang sebuah cerita, berharap jika Koenjel mempercayai semua perkataannya dan bergegas untuk beranjak pergi dari tempat itu. Koenjel di sini yang memang sudah mengetahui dan paham betul siapakah sosok Erdnar. Ia pun langsung mendekati patung Erdnar tersebut. Di hadapan patung itu, Koenjel berkata, "Erdnar, aku telah kembali, namun dalam wujud yang berbeda." Singkatnya, setelah Koenjel berbicara langsung di hadapan Erdnar, ia pun kemudian memutuskan untuk akan pergi, yang dimana sebelum Koenjel pergi, ia juga sempat untuk membanggakan sosok Erdnar, yang dimana ia adalah pahlawan sejati yang sebenarnya, yang benar-benar rela mati demi menyelesaikan misi kekaisaran yang ia terima. Di luar biara, terlihat Peppy, Wit, dan juga Ate sudah dikepung oleh para tentara biara hingga mereka semua pun dikejutkan dengan hilangnya ribuan tombak suci, juga hilangnya sebuah biara. Para prajurit ini yang tahu jika ini bertanda buruk, mereka pun segera berlarian untuk menuju ke tempat yang lain. Namun sayangnya, upaya pelarian mereka pun berhasil digagalkan oleh Win. Singkatnya, Win dan juga yang lainnya pun berhasil membajak pesawat itu, hingga kapal pun akhirnya dapat terbang meninggalkan lokasi tersebut. Di dalam kapal, Peppy pun menangis dan nampak bersedih sekali, karena saat ini ia tidak tahu di manakah dan bagaimana kondisi dari Koenjoy. Tak lama kemudian, melintas seekor naga dengan aungan yang sangat keras. Ternyata naga itu ditunggangi oleh Koenjoy. Dan mereka semua pun senang karena sejauh ini Koenjoy masih bertahan hidup. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk cerita anime kita kali ini. Gimana? Animenya seru nggak? Atau garing? Atau basi? Atau kalian tulislah di kolom komentar kayak gimana. Bang Castelo pengen dengar ulasan positif kalian. Atau kalau mau kritik nggak apa-apa. Atau Bang baca narasinya kecepatan, Bang editannya gini. Nanti ngomong aja demi kenyamanan kalian semua untuk menonton anime selanjutnya. Ya udah ya, cukup sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk video kali ini. Akhir kata, mewakili segenap jajaran tim redaksi Castelo Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih hanya 1 orang saja. Gua Castelo pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.